Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau bahas tentang tanaman ini, sirih gading ya, yang biasanya sering digunakan untuk cana, untuk mengurangi kadar amonia yang ada di di air dalam tank peliharaan cana. Terus kedua biasanya untuk estetika desain-desain akuarium cana ya, jadi semi hardscape, yang biasanya kan ada yang pelihara cana dibikin semi hardscape dengan tanaman-tanaman seperti sirih gading, yang karena sirih gading ini salah satu tanaman yang mudah didapatkan di lingkungan kita. Cuman ada beberapa masalah, biasanya sirih gading itu jadi busuk. Nah, kalau kita orang aquascape itu bilang biasanya lumer. Nah, lumernya itu biasanya busuknya di, kalau nggak di daun, paling cepat itu per awalnya itu di daun sama di batang dan di akarnya biasanya jadi lumer atau busuk. Bisa nggak sih dibikin full akuatik atau terendam semua di dalam air? Bisa teman-teman. Nah, biasanya kan banyak yang teman-teman pakai sirih gading itu batangnya terendam tapi daunnya itu kan nggak semuanya terendam, jadi kan dia sirih gading itu kan menjalar ya model tanamannya ya. Biasanya sebagian daun itu ada yang di atas air gitu biar nggak busuk, itu bisa juga. Cuman kadang ada yang pengennya terendam semua, bisa nggak dibikin full aquatic atau semuanya terendam? Bisa teman-teman, ini aku udah ngebuktiin bisa, cuma prosesnya sangat lama. Cuman teman-teman ya harus sabar, akan aku bongkar gimana triknya. Tapi dari beberapa sirih gading ada yang bisa survive, ada yang nggak bisa survive. Jadi kalau bisa disiapkan dari sirih gading tuh beberapa ini ya, nggak cuma satu potong dua potong sirih gading ya, kalau bisa sedikit lebih banyak ya, minimal ya 5 atau bahkan bisa 10. Caranya gimana ini? Aku bongkar aja sekalian kulihatin sirih gadingnya yang mana ya. Ini kebetulan sirih gading ini aku pakai di uh, aquascape-ku dan sampai sekarang udah survive ini nih. Oke teman-teman, jadi bakal ku kasih tahu sirih gadingnya yang mana ya. Kalau ini buce palandra, ini salah satu tanaman yang bisa untuk dicana juga teman-teman. Cuman ini kan kita harus beli, dan setiap rhizomnya itu atau setiap apa ya, rumpunnya itu yang sekecil inilah, kalau nggak salah sekecil ini. Nah, dikit aja lah pokoknya, satu rhizom itu segini lah, segini itu ini harganya 15.000. Memang agak mahal, ada juga yang lebih murah ada, cuman kalau di kotaku harganya agak mahal, 15 ribuan. Ada juga yang ukurannya sedikit lebih besar, semua contoh kayak gini lah, ukurannya kayak gini, itu bisa dihargai ada yang 3.000, 4.000, tapi bucenya beda ya jenisnya ya. Nah gitu, kenapa ini salah satu tanaman yang bisa untuk cana, karena dia itu bisa dia sifatnya itu nggak ditanam teman-teman, bisa dilem di kayu, di hardscape ya, di kayu atau di batu. Jadi dia bisa hidup tanpa menggunakan tambahan CO2 atau nutrisi tetek bengek. Sebenarnya dia bisa hidup karena dengan apa ya, digabungkan dengan cana kan pasti ada dari kotoran cana itu yang akan diserap sama si tanaman itu untuk hidup lah. Nah yang kedua ini ada kadaka. Nah seringnya yang kayak ini dipakai untuk cana karena dia sifatnya juga bisa dilem teman-teman. Jadi kalau dilem di batu, si cana itu akan susah untuk narik-narik si kadakanya gitu, jadi nggak akan kemana-mana. Kalau nggak biasanya dikasih di pot kecil-kecil yang dari tanah liat itu gitu. Terus ada lagi ini, ntar aku lupa ini namanya ini, lupa aku namanya ya, sorry ya, lupa ini namanya, lupa aku. Terus yang sirih gading yang mana ini teman-teman, yang di belakang tuh ya, itu yang paling belakang tuh nih, yang daunnya beda sendiri. Nah ini sirih gading nih teman-teman, tuh coba, tuh daunnya ini kecil ya, ini udah hidup teman-teman. Kalau dari depan nampak nih, tuh yang belakang ya, yang belakang yang itu yang daunnya dua aja itu
Yang beda sendiri itu sirih gading. Tuh hidup teman-teman di air ya, nggak lumer nggak apa, tapi memang pertumbuhannya jadi lambat ya. Pertumbuhannya jadi sangat bener-bener sangat lambat ya. Kalau dia di dalam air pertumbuhannya sangat lambat. Ini substratnya ini full pakai pasir malang, tapi di bawahnya memang ada ininya, pupuk dasarnya ya, karena ini aquascape bawahnya itu ada pupuk dasarnya. Nah itu kayak gitu. Bisa juga dilem, itu bisa juga sirih sirih gading dilem bisa juga, biar nggak diangkat-angkat sama si cananya ya. Tuh kayak gitu tuh itu udah hidup dan daunnya udah jadi daun air. Beda, makanya sedikit beda. Tuh daunnya daun air ini. Tuh ya, daunnya sedikit lebih kecil daripada daun sirih gading pada umumnya. Terus bentuknya udah sedikit lain tuh. Tuh ada yang bilang nggak bisa, itu bisa tuh teman-teman. Jadi dulu itu pas awal-awal masuk dia daunnya belum ngembang gini. Daunnya itu bentar. Ini aku lagi adaptasikan yang ini nih. Ini lagi diadaptasikan. Kalau yang ini aku coba tes di aquascape tapi dengan daunnya ada, tapi ini udah mulai busuk nih. Udah mulai busuk. Ini kayaknya gagal adaptasi pasti. Aku feelingnya sih akan busuk semua ini. Tapi kalau yang itu aku nggak tahu ya. Itu. Terus gimana caranya nih? Aku liatin yang sudah proses adaptasi ya. Aku punya bibitnya lagi. Oke, lanjut lagi ya. Jadi yang udah mulai proses adaptasi sirih gading yang air itu yang seperti ini nih teman-teman tuh seperti ini nih kayak gini nih, jadi kayak kecambah nih. Ini akarnya itu biasanya berwarna putih, udah tumbuh akar berwarna putih. Biasanya kan sirih gading akarnya hitam ya, tapi ini udah mulai putih sekali. Putihnya bener-bener putih, beda sama yang putih ini nih. Nah ini karena proses lumer jadi mulai memudar. Nah tapi ini kalau ini yang yang itu udah sebenarnya udah adaptasi, cuma belum ada daunnya, belum ada tumbuh daunnya. Itu kenapa seperti itu tadi ku potong biar nggak terlalu tinggi. Ini coba nanti kedepannya sekitar 2 minggu bakal seperti apa, apakah tumbuh daun baru, tunas baru atau enggak, kita lihat nanti. Tapi kalau itu sebenarnya batangnya sama airnya sama akarnya itu udah adaptasi ke air, udah berubah jadi tanaman air. Nah, kalau yang udah bener-bener tanaman air yang kayak gini nih, nah kayak gini nih, ini bakal daun ini yang hijau ini, yang hijau ini itu sebenarnya daun ini, cuman belum ngembang. Nah, kayak gini, yang di atas itu dulu seperti ini juga, belum ngembang, daunnya masih nguncup, tapi bentuknya kayak gini, persis kayak gini, kayak biji kecambah. Ini prosesnya gimana? Dulu tuh ku adaptasikannya simple teman-teman ya, bukan langsung di dalam tank yang ada cahayanya kayak gini. Jadi dulu ku adaptasikannya itu si sirih gading itu ku masukkan ke dalam styrofoam yang ada airnya. Jadi ku masukkan ke dalam styrofoam ada airnya itu sampai sebulan kalau nggak salah ya di styrofoam itu. Jadi di situ dia adaptasi sendiri. Styrofoamnya aku tutup, cuma aku kasih lubang karena dulu di situ untuk nyimpen canaku yang blue pulchra itu kan dulu sempat ku kasih ke styrofoam ya, yang blue pulchra aku tuh aku kasih sirih gading. Tujuannya dulu tuh hanya untuk mengurangi kadar amonia di dalam styrofoamnya, air di dalam styrofoam itu. Ternyata sebagian sirih gadingnya itu dulu ku kasih ada beberapa helai sirih gading lah. Sebagian itu pada lumer, daunnya kayak gini, pada lumer, pokoknya pada lumer semua. Terus ku buangin lah yang lumer-lumer, tapi yang nggak lumer ku biarkan aja. Ternyata setelah lumer itu dia adaptasi sendiri, bermutasi, berubah jadi sirih gading air, full air, jadi kayak gini. Nah nanti pokoknya dia setelah lumer, dulu tuh batangnya kayak gini, hijau kayak gini, tapi daunnya lumer, terus
batangnya sebagian yang ada yang lumer, terus ada tersisa segini, ada yang bahkan kemarin tuh tersisa 1 jengkal lah, ada yang tersisa 1 jengkal tapi pada aku buangin yang kemarin itu karena bentuknya jelek ya. Ada yang sisa segini lah, segini 10 cm gitu-gitu, itu udah batangnya udah full air. Nah, udah berbentuk kayak kecambah gini. Itulah yang bertahan selama 1 bulan itu, yang seperti itu, dia nggak lumer tapi keras kayak gini. Nah, udah berwarna pucat. Itu ku taruh di styrofoam dengan lubang kecil tanpa ada cahaya, berminggu-minggu lah di situ. Dia adaptasi sendiri. Caranya seperti itu, jadi nggak perlu dikasih cahaya, biar dia adaptasi. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau ini malah patah dia akarnya. Ini akarnya patah ini, tapi cobalah nanti ku tanam ya, kita lihat 2 minggu lagi kayak apa. Ini sih masih hidup. Ini kemarin sempat ku angkat ini, cuma ini nggak tumbuh-tumbuh. Memang jadi pertumbuhannya lambat, kali ini malah patah nih akarnya nih. Nanti coba ku masukkan di tank ya, nanti kita tunggu perkembangannya kayak gimana. Terus ku kembali lagi ya, ku biarkan selama sebulan lebih malahan bahkan, karena memang aku rencananya sih dulu nggak aku bikin aquascape, memang nggak aku tanam di itu, memang nggak ada rencana untuk diadaptasikan ke air, tapi ternyata dia bisa beradaptasi dan hasilnya kayak gitu tuh dulu nguncup daunnya, masih nguncup, masih kayak kecambah kayak tadi. Terus tiba-tiba pas ku kasih ke tank sekitar seminggu lebih, dia daunnya mulai kebuka. Daunnya mulai kebuka yang ujung tuh. Daunnya mulai kebuka dan akhirnya ini udah sebulanan kayak gitu nih. Tuh pertumbuhannya kayak gitu. Memang lambat sekali teman-teman. Kalau udah jadi di daun air, pertumbuhannya lambat. Nah seperti itu. Nah ini coba ku yang ini yang kayak toge ini, ku coba ku masukkan di tank ya. Semoga sih kita lihat seminggu lah ya. Nanti seminggu perkembangannya gimana, nanti bakal ku update lagi lah. Nah kalau banyak yang nonton atau banyak yang pengen tahu, nanti bakal ku update lagi si perkembangan si toge ini. Toge sirih gading ya. Ini kita cari tempat yang bisa untuk nyelipin dia. Nah, udah naik dia. Bentar. Ini akarnya malah putus tadi. Kalau yang masih ada akarnya yang ini nih, ini malah putus. Nah, makanya agak susah nyelipinnya. Coba kita cari. Kayak toge ya. Sebentar, agak susah ini nyelipinnya. Atau kita tanam di sini ya, coba ya, tanam di dalam air, di dalam sus. Tapi jangan ya, nanti karena biasanya tank-tank cana itu kan nggak ada soilnya ini kan, jadi coba kita gantung aja, diselip-selipin aja, karena nanti susah ditiru ya kalau kayak gitu, kalau cuma jadi. Ini buce ya, nah ini buce ya, nggak nemu aku tempat nyelipinnya. Nggak nemu tempat nyelipnya. Ntar ya, aku selipin dulu ya, susah megang handphone. Oke, ini tadi ku selipin, malah tadi pas ku pencet sini malah patah nih. Jadi gagal ini. Nah, malah patah ini.
Ini nanti kita lihat yang ini aja ya, ini karena sama aja nih, ini baru ini. Kalau ini daunnya ada nih teman-teman nih. Nah kalau yang ini masih ada daunnya ini tuh, kayak gini nih tuh akarnya masih ada, daunnya udah nggak ada sih tapi akarnya ada nih. Kalau ini akarnya udah nggak ada, daunnya nggak ada, jadi kita nggak tahu progresnya nanti bakal gimana. Nah yang ini aja lah, nanti kita lihatlah progresnya. Nah, kita selipin aja di sini, kita balikin, kita selipin tuh. Sorry nggak kelihatan ya. Udah aku selipin lagi. Kalau ini kita nggak tahu progresnya gimana, karena biasanya ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi ini kulihat sih sampai sekarang yang ini daunnya belum lumer nih. Cuman bagian akar sini udah mulai lumer. Aku juga ada yang udah aku proses adaptasi setengah dulu di dalam vas. Mungkin teman-teman bisa juga pakai proses adaptasi yang nggak langsung ke full air. Jadi direndam dulu akarnya di menggunakan vas. Jadi biar akar airnya itu udah berubah dulu, setelah itu baru disiram-siram airnya sampai menutupi si daunnya. Itu biasanya adaptasinya lebih lebih perlahan-lahan biar semakin jadi, baru nanti dipindah di full air, bisa juga seperti itu. Jadi intinya si sirih gading itu bisa diadaptasikan di dalam tank yang full air tuh. Ada contohnya ini ya, udah sukses. Ini bukan tipu-tipu nih, ini udah berhasil nih teman-teman ya, udah lama tuh. Nanti bakal kita lihat perkembangannya ini ya, atau nanti aku adaptasikan yang ini nih. Kita ke belakang nih. Ini yang udah aku adaptasikan di vas nih kayak gini nih, udah pakai air setengah. Nah ini biasanya proses adaptasinya lebih lebih gampang berhasil daripada yang langsung direndam di air. Nah ini yang air ini semua, ini kan banyak nih sirih gadingnya ya. Ini teman-teman bisa pindahin ke ini yang aku bilang, ke styrofoam. Nah semuanya ya ini ya, ini kita pindah, coba jangan diambil semua biar di vas ini masih ada. Nah kita ambilin yang bagus-bagus saja, yang kecil-kecil gini. Nah yang gini-gini nih, sisanya kita balikin. Nah ini yang kayak gini kita masukin di styrofoam. Nah kayak gini nih styrofoamnya teman-teman ya, tuh cuma ada lubang-lubang angin aja, jadi aku masukkan di dalam sini tuh, di dalam situ tanpa ada cahaya. Dia nanti bakal ada daunnya, bakal lumer-lumer, nanti dia bakal berubah jadi yang full airnya. Tapi memang keberhasilannya itu lebih susah. Sirih gading ini keberhasilannya untuk jadi full air itu memang lebih susah daripada memang tanaman yang dikhususkan untuk aquascape atau full air gitu. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat konten hari ini. Yang pengen menghias pakai sirih gading, tank cananya bisa pakai metode saya. Tapi kalau belum jelas silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau ada waktu pasti saya balas. Bye bye.